Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semuanya. Pagi. Eh, yang terhormat Ibu dosen pengampu kita, Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, SSMA, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pertemuan di Zoom kali ini untuk melaksanakan presentasi mata kuliah Sejarah Indonesia dari abad 16 hingga 18. Perkenalkan, saya Cucipa Azura selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah VOC di Nusantara. Presentasi ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami dengan pembagian materi sebagai berikut. Latar belakang VOC oleh Delta Darel dengan NIM 250706041, kemudian kebijakan VOC oleh Andri Rahmadani dan dengan NIM 250706001, kemudian pengaruh dan dampak kebijakan VOC terhadap rakyat Indonesia oleh Chris Gestal Ginting dengan NIM 250706075, dan terakhir ialah faktor kemunduran dan bubarnya VOC oleh Antonia Trisriwati Silaban dengan NIM 250706095, dan saya sendiri sebagai moderator yang akan menyampaikan kesimpulan dengan NIM 250706013. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kepada Saudari Delta. Kepada Saudari Delta, kami persilakan untuk menyampaikan materi pertama mengenai latar belakang VOC. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Syifa. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembentukan VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai respon Belanda terhadap persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Portugis dan Spanyol, dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Pada saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa karena penggunaannya dalam pengawetan makanan, pengobatan, dan rempah-rempah mewakili status sosial bagi konsumen. Portugis yang lebih dahulu, bangsa Portugis yang lebih dahulu menguasai jalur perdagangan di Asia melalui Goa, Malaka, dan Maluku, telah membangun monopoli atas perdagangan rempah-rempah yang kemudian menjadi ancaman bagi ambisi perdagangan Belanda. VOC diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk memiliki kekuasaan yang hampir setara dengan negara, seperti hak untuk mendirikan benteng, mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, serta membentuk angkatan bersenjata sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan jalur perdagangan dari serangan musuh, terutama bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, serta untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang mereka kuasai. Berundingan 15 Januari 1602 menegaskan bahwa VOC didirikan untuk melindungi kepentingan dagang Belanda serta untuk menimbulkan bencana pada musuh dan menjaga keamanan tanah air. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Siva. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Delta Darel. Selanjutnya, materi kedua mengenai kebijakan VOC yang akan disampaikan oleh Saudara Andri Ramadhani. Kepada Andri Ramadhani, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Dan di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan VOC. Nah, yang pertama ialah ada hak oktroy. Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC yang meliputi untuk mencetak uang, membentuk angkatan perang, melakukan perjanjian dengan raja-raja lokal, dan bisa menyatakan perang. Artinya, VOC bukan sekedar perusahaan dagang, tapi juga punya kekuasaan seperti negara. Dan kedua ialah monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC memaksa penduduk hanya menjual rempah-rempah pada mereka dengan harga yang ditentukan sendiri, serta melarang perdagangan dengan pihak lain.
Dampaknya ialah petani sangat dirugikan karena harga yang ditekan. Yang ketiga ialah pelayaran hongi untuk mengontrol perdagangan rempah dan menghancurkan tanaman yang melanggar aturan. Hak PUC untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah milik rakyat. Tujuannya agar produksi tidak berlebihan dan harga tetap tinggi di pasar Eropa. Yang kelima ialah kontingenten. Kewajiban rakyat membayar pajak kepada PUC dalam bentuk hasil bumi. Yang keenam adalah perflexte leverante. Kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi kepada PUC dengan harga yang sudah ditentukan. Biasanya sangat rendah harganya. Yang ketujuh adalah triennial sale. Ialah sistem wajib tanam kopi di wilayah Pariangan di Jawa Barat ya, di mana hasilnya harus diserahkan kepada PUC. Yang ke-8 atau yang terakhir ialah divide et impera. Politik pecah belah. Strategi PUC dengan mengadu domba kerajaan-kerajaan lokal dan ikut campur dalam konflik internal. Tujuannya ialah melemahkan kekuatan pribumi agar mudah dikuasai. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andri Ramadhani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ialah materi yang ketiga mengenai pengaruh dan dampak kebijakan VOC pada rakyat Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Chris Gestal. Kepada Chris Gestal, saya persilahkan. Oke, terima kasih Siva. Tadi kita sudah masuk ya ke latar belakang dan juga kebijakan, dan sekarang kita masuk ke pengaruh dan dampak dari kebijakan VOC terhadap rakyat Indonesia ya. Ada beberapa yang menjadi dampaknya. Yang pertama kekuasaan raja itu berkurang atau bahkan hampir sepenuhnya itu dikuasai oleh VOC. Lalu yang kedua, kerajaan dibagi-bagi, kerajaan-kerajaan baru serta penguasa dalam pengaruh kekuasaan VOC dibentuk. Yang ketiga itu ada hak eksklusif ya, seperti yang dijelaskan tadi itu sama teman kita ya, yaitu oktroy yang membuat penduduk Indonesia itu sengsara. Tadi oktroy itu VOC bisa melakukan monopoli jalur perdagangan dan juga boleh membuat kekuatan militernya sendiri dan juga tadi boleh membuat perjanjian-perjanjian tertentu terhadap raja-raja ya, yang dimana perjanjian ini membuat raja-raja tersebut bergantung sepenuhnya kepada VOC. Lalu yang keempat itu rakyat mengetahui sistem perekonomian, sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan juga tentara bersenjata modern. Lalu yang kelima itu ada kapal hongi, dapat digambarkan sebagai kombinasi antara perampokan, penyitaan, perbudakan, serta pembunuhan. Lalu yang keenam itu ada hak untuk memberantas rakyat merupakan ancaman kematian bagi setiap harapan atau sumber penghasilan yang berlebihan. Jadi ini ya yang menjadi ada enam yang menjadi pengaruh dan dampak dari kebijakan VOC terhadap rakyat Indonesia. Di balik sistem perdagangan VOC yang berhasil dan menguntungkan bagi pihak VOC, ternyata ada banyak sekali ya dampak negatif atau pengaruh negatif yang sangat merugikan bagi kita rakyat Indonesia. Itu aja yang bisa saya jelaskan dari pengaruh kebijakan VOC ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Chris Gestal Ginting yang telah menyampaikan atau memaparkan materinya. Selanjutnya, materi keempat mengenai faktor regresi atau kemunduran dan bubarnya VOC yang akan disampaikan oleh Saudari Antonia Triswati Silaban. Kepada Antonia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Syifa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kemunduran dan bubarnya VOC. Kemunduran VOC ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Contohnya adalah korupsi, penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang. Banyak pejabat VOC yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti menerima suap, mengambil keuntungan dari perdagangan, atau tidak menyetorkan seluruh hasil
seluruh hasil kekas VOC sehingga keuangan perusahaan menjadi tidak stabil. Selain itu, biaya militer dan administrasi VOC juga sangat besar. VOC harus membiayai perang untuk mempertahankan kekuasaannya serta mengeluarkan biaya tinggi untuk pegawai dan pengelolaan wilayah yang luas. Lalu, manajemen yang tidak efisien dan sulit beradaptasi, sistemnya ini rumit dan pengambilan keputusan lambat, sehingga VOC tidak mampu mengikuti perkembangan perdagangan dan perubahan ekonomi dunia. Selanjutnya, kita ke faktor eksternal. Yang pertama, persaingan dagang dengan Inggris dan Prancis. Persaingan dagang dengan Inggris dan Prancis melalui East India Company yang memiliki kekuatan lebih maju sehingga VOC mulai kehilangan dominasinya. Yang kedua, menurunnya permintaan rempah-rempah di pasar Eropa. Hal ini terjadi karena rempah-rempah tidak lagi menjadi kebutuhan utama dan produksinya semakin banyak sehingga nilainya menurun. Yang ketiga, adanya peralihan perdagangan ke komoditas lain seperti teh, kopi, dan gula. Namun, VOC tidak mampu bersaing secara optimal dalam komoditas tersebut. Dan yang terakhir, ada kondisi politik Eropa yang tidak stabil serta banyaknya peperangan baik di Eropa maupun di wilayah jajahan yang mengganggu perdagangan dan menguras keuangan VOC tersebut. VOC mengalami kebangkrutan dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1790. Baik, terima kasih kepada Tri Sriwati Silaban atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh teman-teman kelompok 1. Maka dengan berakhirnya materi-materi yang dijelaskan tadi, maka saya persilahkan untuk teman-teman yang lain memberi pertanyaan kepada masing-masing pemateri termasuk kepada saya. Totalnya ada 5 pertanyaan. Kepada penanya saya persilahkan untuk mengangkat tangan. Baik, di sini saya akan pilih penanyanya. Yang pertama ada Ricky Chandra. Lalu yang kedua ada Febri Kurniawan. Yang ketiga ada Sabrina Fajria. Yang keempat ada Dewi Azanisa Sormin. Dan yang kelima ada Naila Putri Tambunan. Baik, dengan ini saya persilahkan kepada penanya pertama, yaitu Ricky Chandra. Kepada Ricky Chandra saya persilahkan untuk bertanya. Dan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan? Oke. Sebelumnya bisa terdengar? Bisa. Oke. Saya Ricky Chandra dari kelompok 2 NIM 250706007. Saya ingin bertanya kepada saudari Siva. Pertanyaannya begini. Salah satu faktor mundur dari VOC adalah persaingan dengan negara lain, yaitu Inggris dan Prancis. Nah, persaingan VOC dengan Inggris kan dengan melawan EAC-nya. Lalu persaingan VOC dengan Prancis itu bagaimana? Apakah VOC itu melawan negara Prancisnya langsung atau itu melawan kongsi dagangnya Prancis? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ricky atas pertanyaannya kepada saya. Saya mohon untuk menyertakan nama dan NIM serta pertanyaannya ke grup WhatsApp kita.
Oke, selanjutnya Febri Kurniawan. Kepada Febri Kurniawan, saya persilahkan untuk bertanya. Jadi sebelum VOC datang itu kan perdagangan di Nusantara sudah berkembang dengan adanya pedagang dari India, Cina, dan juga Arab. Lantas bagaimana sebenarnya peran dan posisi pedagang non-Eropa itu setelah dalam menghadapi dominasi VOC? Apakah mereka sepenuhnya tersingkir oleh sistem monopoli VOC atau justru mampu beradaptasi dengan cara tertentu? Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Andri Ramadhani. Kepada Andri Ramadhani. Baik, terima kasih kepada Febri Kurniawan atas pertanyaannya. Selanjutnya Sabrina Fajriah. Kepada Sabrina Fajriah, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Saya akan bertanya kepada Antonia. Pertanyaannya begini. Menurut Anda, kenapa perubahan ke komoditas seperti teh, kopi, dan gula bisa merugikan VOC? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Sabrina Fajriah. Selanjutnya Dewi Azanisa Sormin. Boleh hidupkan kameranya, Dewi Azanisa. Kepada Dewi Azanisa, saya persilakan untuk bertanya. Bentar ya. Agak ada ini. Baik. Ada masalah di kameranya sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Oh, boleh. Ya. Agak ada Oke, boleh ini. lanjutkan. Baik. Jadi dari perkenalkan, nama saya Dewi Azanisa Sormin dengan NIM 250706003. Nah, jadi dari materi yang telah dipaparkan tadi tentang pembubaran VOC. Jika VOC tidak bubar, gimana sih kemungkinan perubahan yang akan terjadi di Indonesia? Pertanyaannya ditujukan kepada Delta. Baik, pertanyaan ditujukan kepada Delta. Terima kasih kepada Dewi Azanisa atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan Naila Putri Tambunan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas SIPA-nya. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Tambunan dengan NIM 250706065. Pertanyaannya ditujukan kepada Chris Gestal. VOC itu kan diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda kan, sampai dia dijuluki negara dalam negara. Menurut pendapat kelompok kalian, wajar nggak sebuah perusahaan dagang memiliki kekuatan seperti layaknya negara? Dijelaskan ya pendapat kelompok kalian. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Naila atas pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk para penanya. Untuk jeda diskusi kami, maka dengan ini saya akan mengalihkan kembali kepada dosen pengampu kita, Bu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, SSMA, kepada Ibu Dara. Terima kasih. Siapa yang tidak kenal dengan kata VOC? VOC merupakan perusahaan multinasional asal Belanda yang sempat memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Sejarah terbentuknya VOC diawali dari ekspedisi dagang oleh Van Vere ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang mengirimnya. Bahkan Houtman sendiri terbunuh saat berperang melawan Malahayati. Sekalipun demikian, ekspedisi ini membuktikan bahwa mereka, bangsa Belanda, telah mampu berlayar hingga ke Nusantara. Keberhasilan de Houtman dalam mencapai Kepulauan Nusantara menyebabkan adanya ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Hanya saja, setelah kegagalan ekspedisi Houtman, ekspedisi berikutnya lebih diperlengkapi dengan banyak senjata. Pada tahun 1598, ekspedisi dagang yang dikirimkan dipimpin oleh Admiral Jacob van Neck. Ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, karena ekspedisi baru ini mampu berdagang dengan baik di Nusantara. Alhasil, ekspedisi tersebut berhasil membawa barang-barang yang sangat berharga di pasar Eropa saat kembali ke Belanda. Keuntungan yang diperoleh para pemodal bahkan mencapai 400%.
Namun hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Adanya persaingan ini tentu membuat harga produk cenderung semakin murah. Cuman modal 1 prom, aku auto bisa berubah jadi master kungfu loh. Sekarang Padahal, ekspedisi ini merupakan jenis investasi yang sangat beresiko tinggi, baik bagi para investor atau bagi para pelaut yang harus berlayar sampai ke negeri yang jauh, menghadapi kemungkinan bajak laut, penyakit, sampai kapal yang karam. Salah satu faktor terpenting yang menyebabkan berdirinya VOC sebenarnya bukan hanya persaingan para pedagang Belanda atau bahkan Spanyol dan Portugal, melainkan Inggris, negara yang dulu membantu Belanda dalam perang kemerdekaannya. Mengapa demikian? Karena di tahun 1600, Inggris mendirikan EIC atau yang dikenal dengan East India Company. Hal ini membuat Belanda mengikuti langkahnya di tahun 1602 dengan membentuk VOC yang dirintis Prince Maurits dan Oldenbarnevelt. VOC adalah perusahaan multinasional dengan sistem pembagian dan kepemilikan saham yang terbuka untuk umum. Ia memiliki daerah monopoli perdagangan dari Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan. VOC diurus oleh Heren 17 yang sesuai namanya, diurus oleh Dewan Pengurus yang berjumlah 17 orang. Dan dewan tersebut berkedudukan di negara Belanda. Selain memiliki kantor di Belanda, VOC juga memiliki kantor di daerah monopolinya, sehingga menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional. Karena kekuatan VOC yang terlalu besar, menyebabkan adanya kesulitan dalam hal menangani permasalahan di daerah operasinya. Sehingga dibutuhkan seorang perwakilan yang dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Perwakilan yang mewakili Heren 17 ini disebut sebagai Gubernur Jenderal. Kekuasaan VOC, khususnya di daerah Nusantara, dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang juga dibantu oleh Dewan Hindia. Dewan Hindia bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal. Mengingat kekuasaan yang diberikan kepadanya memang terlalu besar dan dapat disalahgunakan. Kekuasaan yang dimiliki Gubernur Jenderal sebenarnya merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh VOC. Mengingat Gubernur Jenderal merupakan perwakilan Heren 17 yang merupakan pengurus dari VOC. Kekuasaan yang dimiliki VOC terbilang besar dan istimewa karena memiliki hak-hak istimewa layaknya suatu negara, seperti membangun undang-undang peraturan, membentuk pengadilan, mengangkat pejabat, mengangkat hakim, membangun kapal dagang dan kapal perang, merekrut pelaut dan tentara, menyatakan perang, mengadakan kerjasama dan perdagangan dengan penguasa-penguasa setempat, dan membangun benteng pertahanan. Kekuasaan VOC yang menyerupai suatu negara pada awalnya ditentang bahkan oleh anggotanya sendiri. Pada saat itu, Riklof van Goens meminta agar VOC membentuk suatu pemerintahan yang merdeka di kota Ceylon. Tetapi hal itu juga ditolak oleh Dewan Pimpinan VOC sendiri, karena bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang bersifat profit-making. Tujuan VOC dengan berlayar ke negeri yang jauh adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan. Pada awalnya, kekuasaan yang dimiliki VOC memang tidak digunakan. Namun, lama-kelamaan, seperti kata Jan Pieter Zoon Cohen, berdasarkan pengalaman saya di Asia, Belanda tidak mungkin menjalankan perdagangan tanpa perang, dan perang tanpa kepentingan perdagangan. Penjelasannya sangat sederhana. Menurut mereka, untuk mencapai suatu keuntungan yang maksimal, perdagangan yang dilakukan oleh VOC haruslah aman dan tanpa gangguan, sehingga hak-hak istimewa layaknya suatu negara mulai digunakan. Keamanan dalam perdagangan diwujudkan dengan mulai menempatkan meriam-meriam di atas kapal dagang mereka, dan mulai membangun benteng-benteng di wilayah yang mereka anggap strategis. VOC juga mulai menjalin hubungan baik dengan para penguasa lokal untuk mengamankan daerah monopolinya dari pedagang Eropa lainnya, khususnya Portugis dan Spanyol. Sekalipun awalnya VOC menggunakan kekuatan militer demi mengamankan bisnisnya, namun lama-kelamaan, hal tersebut berubah untuk menguasai rivalnya, meskipun tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu mencari keuntungan. Peperangan yang dilakukan oleh VOC, meskipun membutuhkan dana yang besar,
tetap dapat mendatangkan keuntungan karena dapat menjadi suatu investasi, asalkan hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang. Pola yang sering digunakan VOC dalam menguasai wilayah baru umumnya sangat sederhana, dimulai dari seorang penguasa lokal yang meminta bantuan kepada VOC baik secara keuangan maupun kekuatan militer untuk membantunya mempertahankan kekuasaan, baik dari pihak Eropa lain ataupun dari pihak pemberontak. VOC akan membantu penguasa lokal yang meminta bantuannya. Apabila VOC menganggap pihak yang akan didukungnya itu adalah pihak yang menang, VOC kemudian meminta imbalan jasa atas jasa yang telah diberikannya, yaitu penguasa tersebut hanya dapat berdagang kepada VOC saja. Tidak adanya saingan dalam perdagangan menyebabkan VOC dapat dengan leluasa mengendalikan harga sesuai dengan keinginannya. Praktik inilah yang kita kenal dengan monopoli. Apabila penguasa yang sudah dibantu tersebut menolak untuk berdagang hanya dengan VOC, VOC akan merancang suatu rencana untuk menggantikan posisi penguasa tersebut kepada penguasa lainnya. Dua contoh peristiwa dalam penggunaan pola tersebut adalah pada masa pemberontakan Turnajaya dan pemberontakan Sunan Kuning yang bersekutu dengan masyarakat Tionghoa. Pemberontakan Turnajaya terjadi pada masa kepemimpinan Amangkurat pertama. Turnajaya merupakan bangsawan Madura yang menghimpun masyarakat Madura, Makassar yang tinggal di Jawa Timur, dan masyarakat Jawa yang tidak setia kepada Mataram untuk menyerang ibu kota Mataram, yaitu Pleret. Penyerangan tersebut berhasil membuat Amangkurat pertama berhasil meninggalkan ibu kota. Amangkurat pertama kemudian wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat kedua. Raja baru tersebut kemudian membuat perjanjian dengan VOC untuk membantunya melawan Turnajaya, dan sebagai imbalannya akan diberikan wilayah Periangan. Selain itu, mereka juga memberikan hak monopoli untuk gula dan beras kepada VOC. Dan akhirnya, Turnajaya pun kalah oleh serangan gabungan Mataram dan VOC. Dalam peristiwa Geger Pacinan, masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Sunan Kuning dan masyarakat Tionghoa pimpinan Kapitan Sepanjang dan Kapitan Singseh melakukan pemberontakan kepada Pakubuwono II dan VOC. Pada awalnya, Pakubuwono II memihak kepada pemberontak untuk melawan VOC. Tetapi, setelah mengalami beberapa kekalahan, Pakubuwono II berbalik untuk memihak kepada VOC. Karenanya, para bupati yang memihak pemberontak memutuskan untuk mengangkat seorang raja tandingan, yaitu Amangkurat kelima. Pasukan yang terdiri atas etnis Tionghoa dan Jawa akhirnya dapat menduduki ibu kota Mataram, yaitu Kartasura, sehingga Pakubuwono II terpaksa meninggalkan keraton. Pada akhirnya, pemberontak Tionghoa dan Jawa dapat dihancurkan oleh VOC dengan bantuan dari Bupati Madura, Cakraningrat keempat. Kapitan Singseh meninggal sewaktu pertempuran. Sunan Kuning tertangkap dan diasingkan ke Kleon, sedangkan Kapitan Sepanjang melarikan diri ke daerah Bali. Pakubuwono II kembali mendapatkan kerajaannya, walaupun dengan harga yang cukup mahal. Ia harus menyerahkan wilayah Surabaya, Rembang, Jepara, Madura, dan Sidayu kepada VOC. Lalu, penunjukan dan pengangkatan para bupati daerah pesisir hanya dapat dilakukan atas persetujuan VOC. Hak untuk memungut pajak dagang beralih kepada VOC, dan pengangkatan serta pemberhentian seorang patih dan bupati utama di lingkungan keraton hanya dapat dilakukan atas izin VOC. Pakubuwono II diberikan kesempatan menyertakan keberatan. Karena menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, ia memutuskan untuk tidak menyatakan keberatan. Dalam setiap operasi militernya, VOC hampir selalu berhasil dalam meraih kemenangan, karena memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dan modern. Kekuatan militer ini menjadi ancaman bagi penguasa lokal. Penguasa lokal yang berani melawan VOC dengan kekuatan militer akan mendapatkan hukuman jauh lebih keras. Jumlah pasukan VOC di akhir abad ke-17 mendekati 10.000 personil militer, sedangkan jumlah armada kapal yang digunakan VOC menjelang akhir abad ke-17 sudah mencapai kurang lebih 1.000 kapal. Hal ini disebabkan oleh kemajuan sistem pembangunan kapal di Belanda yang bahkan jauh lebih efisien dari arsenal milik Venesia. Kemajuan ini tidak terlepas dari teknologi penggergajian bertenaga angin dari Republik Belanda yang mempercepat pembuatan kapal maupun berbagai kemajuannya dalam sistem ekonomi dan perdagangan. Walau struktur pengawasan organisasi VOC cukup ketat,
Namun ternyata, hal ini tidak dapat menghindarkan VOC dari kasus-kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya, baik dari jabatan tinggi hingga jabatan yang rendah. Korupsi di tubuh VOC dituding sebagai penyebab dari berakhirnya perusahaan tersebut. Sehingga, adanya ejekan bahwa VOC adalah singkatan dari Vergan Onder Korupti, atau hancur karena korupsi. Korupsi di VOC bahkan pernah dilakukan oleh gubernur jenderalnya yang bernama Cornelis Jansun Spilman. Gubernur VOC di Maluku yang bernama Alexander Cornabe juga terlibat korupsi sehingga ia diadili di Batavia dan dinyatakan bersalah. Pegawai VOC juga hidup dengan gaya mewah yang sebenarnya tidak dapat dibayarkan jika hanya memakai gaji bulanannya. Sehingga, seperti atasannya, mereka juga melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya membuat keuntungan yang diperoleh VOC menjadi sangat berkurang. Berkurangnya keuntungan diperparah dengan banyaknya jumlah hutang dari VOC sendiri. Jumlah hutang yang sangat banyak disebabkan karena banyaknya pemberontakan yang terjadi, sehingga VOC mengeluarkan dana untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, VOC bangkrut pada tahun 1799, sehingga aset-asetnya pun diambil alih oleh negara, yaitu Belanda, dan Hindia Timur menjadi di bawah kendali Belanda, yang kemudian dijajah oleh Kaisar Napoleon dari Prancis. Hai Inspektor, konten ini merupakan bagian dari serial berpikir kritis yang didukung oleh Indika Foundation dan Toleransi ID. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Lestari Dara Cinta Utami Ginting SSMA atas pemaparan dari video tadi. Maka dengan ini kami akan mengambil alih presentasi dengan menjawab pertanyaan yang sudah kami diskusikan tadi. Pertanyaan pertama ialah dari Ricky Chandra kepada saya. Ya, ini pertanyaannya persaingan POC dan Inggris kan persaingan dengan Inggris kan dengan EIC-nya. Lalu persaingan VOC dengan Prancis itu bagaimana? Apakah VOC melawan negara Prancis atau kongsi dagang Prancis? Maka jawabannya ialah persaingan VOC dengan Prancis tidak terjadi secara langsung dengan negara Prancis, melainkan melalui kongsi dagangnya, yaitu French East India Company, sama seperti VOC bersaing dengan Inggris melalui East India Company. Persaingan ini terjadi dalam bidang perdagangan dan perebutan wilayah strategi di Asia. Namun dibandingkan dengan Inggris, kekuatan Perancis di wilayah Nusantara itu nggak terlalu besar. Karena mereka lebih fokus mengembangkan pengaruh di India. Oleh karena itu, persaingan VOC dengan Perancis tidak sekuat persaingan antara VOC dengan Inggris. Tetapi tetap menjadi salah satu faktor yang melemahkan VOC. Nah, jadi kesimpulan singkatnya itu, VOC awalnya melawan kongsi dagang Prancis, tetapi dalam perkembangan juga berhadapan dengan negara Prancis. Begitu, Ricky. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari, maksudnya saya jawab dari pertanyaan Ricky tadi. Apakah Ricky sudah puas dengan jawabannya? Sangat-sangat puas. Terima kasih kepada Saudari Siva. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Ricky Chandra. Baik, selanjutnya ialah pertanyaan dari Febri Kurniawan yang akan dijawabkan oleh Andri Ramadhani. Kepada Andri Ramadhani, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Febri Kurniawan ialah bagaimana sebenarnya peran dan posisi perdagangan dan Eropa dalam menghadapi dominasi VOC? Dan apakah mereka sepenuhnya tersingkir oleh sistem monopoli VOC atau justru mampu beradaptasi dengan cara-cara tertentu? Ya, jawaban menurut saya, pedagang non-Eropa seperti dari India, Cina, dan Arab tidak sepenuhnya tersingkir oleh VOC.
Memang posisi mereka tertekan karena monopoli VOC, tetapi mereka mampu beradaptasi. Caranya ada yang bekerja sama dengan pedagang VOC, ada yang juga yang tetap fokus pada perdagangan lokal seperti pedagang Cina, dan ada juga yang melakukan perdagangan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari aturan VOC. Jadi kesimpulannya mereka tidak hilang, tapi mereka menyesuaikan diri agar tetap bertahan di tengah dominasi VOC. Begitu menurut saya. Apakah Feby Kurniawan menerima? Baik, terima kasih kepada Andri Ramadhani yang telah menjawab pertanyaan dari Febri Kurniawan. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Sabrina Fajria yang akan dijawab oleh Antonia Trisriwati Silaban. Kepada Antonia, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Sabrina Fajria. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini pertanyaan Sabrina, menurut Anda, kenapa perubahan ke komoditas seperti teh, kopi, dan gula bisa merugikan VOC? Nah, jawabannya menurut saya, perubahan ke komoditas seperti teh, kopi, dan gula merugikan VOC karena VOC terlalu bergantung pada perdagangan rempah-rempah sebagai sumber utama pendapatannya. Ketika permintaan beralih ke komoditas lain yang lebih diminati di Eropa, pemasukan VOC dari rempah-rempah menjadi menurun. Selain itu, meskipun VOC juga ikut dalam perdagangan komoditas baru tersebut, VOC tidak mampu bersaing secara optimal karena sistemnya yang kaku dan kurang fleksibel dibandingkan pesaingannya. Akibatnya, VOC kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari perubahan perdagangan dunia tersebut. Bagaimana Saudara Sabrina? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Antonia Silaban yang telah menjawab pertanyaan dari Sabrina Fajria. Selanjutnya pertanyaan dari Dewi Azanisa yang akan dijawab oleh Delta Darel. Kepada Delta Darel, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Aizanisa Sormin. Jika VOC tidak bubar, bagaimana kemungkinan perubahan sejarah yang akan terjadi di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Jika VOC tidak bubar, Indonesia kemungkinan besar akan mengalami kolonialisme yang lebih terstruktur, lebih lama, dan lebih ekspoliatif. VOC bukan sekedar perusahaan dagang, tetapi sebuah korporasi yang memiliki hak layaknya sebuah negara, seperti mencetak uang, membentuk tentara, membuat perjanjian, bahkan menyatakan perang. Artinya jika VOC tetap bertahan, Nusantara bisa saja terus dikuasai oleh sebuah perusahaan, bukan langsung oleh negara Belanda. Secara ekonomi, monopoli perdagangan akan semakin mengakar. VOC akan terus memusatkan kekayaan untuk kepentingan pemegang saham dan pemerintah Belanda. Sementara masyarakat pribumi tetap menjadi pihak yang dieksploitasi dalam kondisi seperti ini. Perkembangan ekonomi lokal kemungkinan akan terhambat karena seluruh aktivitas produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, bukan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang politik sendiri, kerajaan-kerajaan Nusantara akan semakin kehilangan otonomi politik. Divide et impera akan terus digunakan untuk memecah kekuatan lokal. Akibatnya, dari proses persatuan antar daerah bisa menjadi lebih sulit karena konflik internal terus dipelihara dalam kepentingan VOC. Namun, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan, penindasan yang berlangsung terlalu lama seringkali justru melahirkan perlawanan yang lebih terorganisasi. Jika VOC tetap berkuasa, kesadaran nasional mungkin akan muncul lebih awal karena rakyat memiliki musuh bersama yang jelas. Dengan kata lain, VOC bisa saja tanpa sengaja mempercepat lahirnya identitas kebangsaan Indonesia. Jadi perubahan terbesar bukan hanya pada lamanya penjajahan, tetapi pada bentuk kolonialismenya
Indonesia mungkin akan lebih berada di bawah dominasi koperasi asing, namun semakin kuat penindasan, semakin besar pula peluang lahirnya persatuan dan perlawanan nasional. Ironisnya, upaya VOC untuk mempertahankan kekuasaan justru lebih menjadi pemicu runtuhnya kekuasaan itu sendiri. Sekian dari saya. Bagaimana Haja Nisa? Apakah bisa diterima? Baik, jawabannya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita, Siva. Baik, terima kasih kepada Delta Darel yang telah menjawab pertanyaan dari Dewi Azanisa. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Naila Putri Tambunan yang akan dijawab oleh Chris Gestal Ginting. Kepada Chris Gestal, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Naila Putri. Jadi tadi ya yang jadi pertanyaan Naila Putri, VOC kan diberikan hak istimewa tuh oleh pemerintahan Belanda, hak oktroy. Bahkan sampai dijuluki negara dalam negara. Wajar nggak sih sebuah perusahaan itu memiliki wewenang seperti layaknya negara? Itu menurut kelompok kami itu tidak wajar, sama sekali tidak wajar. Karena itu udah memiliki tujuan yang berbeda ya. Yang harus kita tahu ya, sebuah perusahaan itu seharusnya berfokus pada kegiatan ekonomi, bukan mengurusi hal-hal lain. Jadi contoh gini ya, kita ambil contoh seperti perusahaan Toyota ya, yang dimana mereka menjual produk mobil mereka, di mana mereka hanya berfokus pada kegiatan ekonomi. Mereka lihat kurva keuntungannya, pertumbuhan ekonomi mereka, hanya sebatas itu, bukan malah mengurusi kekuasaan politik atau bahkan militer ya. Atau kita gini ambil saja ya, jika perusahaan itu memiliki wewenang layaknya negara, maka tujuan itu jadi berbeda, itu bahkan menjadi ancaman bagi negara. Seperti VOC memiliki hak oktroy. Saya tadi sudah jelaskan ya, ada beberapa dampak dari kebijakan tersebut yang merugikan pribumi, yaitu kita sendiri. Dan juga negara dalam negara itu adalah tindakan yang sangat-sangat bertentangan ya bagi negara, itu bakalan jadi konflik ya bagi negara itu sendiri. Jadi perusahaan itu hanya berfokus pada kegiatan ekonomi, mereka menjual produk yang mereka ciptakan atau yang mereka buat. Jadi itu menurut kelompok kami, perusahaan tidak wajar yang memiliki wewenang seperti layak negara. Itu sudah sangat bertentangan sekali. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Gestal yang telah menjawab pertanyaan dari Naila Putri Tambunan. Oke, dengan ini maka semua pertanyaan telah terjawab. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya kepada kelompok kami. Maka dengan mengakhiri presentasi kami, saya sebagai moderator juga akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Nah, kesimpulannya ialah VOC tahun 1602 bukan sekedar perusahaan dagang, melainkan entitas politik militer yang bertindak layaknya negara berkat hak oktroy. Mengandalkan strategi monopoli rempah yang represif, VOC menerapkan kebijakan seperti pelayaran hongi, hak ekstirpasi, kemudian pajak hasil bumi atau kontingenten yang mengeksploitasi sumber daya Nusantara secara sistemik. Secara politik, taktik divide et impera berhasil melemahkan kerajaan lokal dan memperkokoh dominasi kolonial Belanda. Namun kejayaan tersebut berakhir dengan pembubaran VOC pada 31 Desember 1799. Keruntuhannya dipicu oleh masalah internal yang akut, terutama korupsi merajalela, beban utang perang yang besar, serta manajemen yang tidak efisien pembubaran. Seluruh aset dan wilayah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda.
menandai dimulainya era kolonialisme Hindia Belanda di Nusantara. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Verenigde Oostindische Company atau VOC merupakan perusahaan dagang Belanda bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan bersifat negatif seperti penderitaan rakyat, ketimpangan sosial, dan melemahnya kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal. Nah, dengan demikian keberadaan VOC menjadi salah satu awal dari praktik kolonialisme di Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada anggota-anggota saya dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai mencari jalan ke Asia untuk berdagang rempah-rempah. Pada tahun 1596, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten, Jawa, menandai awal kedatangan mereka di Indonesia. Belanda segera menyadari potensi kekayaan rempah-rempah di Indonesia dan mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC menjadi kekuatan dominan di perdagangan rempah-rempah dan mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai pulau. Pada tahun 1619, VOC berhasil menguasai Batavia, yang kemudian Batavia menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda di Asia. Pengaruh Belanda semakin meluas melalui perang dan perjanjian. Kekuasaan mereka berlangsung lebih dari 3 abad, hingga akhirnya berakhir pada masa Perang Dunia Kedua.